Kasus kali ini terjadi di kota Walsall di Inggris. Di kota itulah tinggallah Jasvir Ramgindai yang bekerja sebagai seorang bankir. Dia tinggal sendirian di Inggris sementara orang tuanya tinggal di India. Dia memiliki pekerjaan yang bagus, rumah dan bahkan mobil pribadi. Yang kurang hanyalah satu, yaitu pasangan hidup. Menurut orang tuanya, dia sudah cukup umur untuk menikah. Setiap kali orang tuanya menelpon, mereka memintanya untuk segera menikah, namun Jasvir selalu mengabaikan permintaan dari orang tuanya. Hingga di tahun 2012, di usianya yang ke-29 tahun, akhirnya dia setuju untuk menikah. Orang tua Jasvir sangat senang dengan keputusan putranya dan mereka segera mulai mencari seorang gadis untuk dinikahkan. Di pertengahan bulan Oktober 2012, Jasvir datang ke India untuk bertemu dengan orang tuanya. Orang tuanya lalu menunjukkan beberapa foto gadis, tetapi Jasvir tidak menyukai satupun dari mereka. Baru setelah seorang kerabat menunjukkan profil seorang gadis dari situs perjodohan, Jasvir mengatakan kalau dia menyukainya. Nama gadis itu adalah Farka Rani. Orang tua Jasvir lalu menghubungi orang tua Farka untuk mengadakan pertemuan kedua keluarga. Farka dan Jasvir juga saling berkenalan dan setelah berbicara mereka berdua merasa cocok. Farka adalah seorang wanita muda berusia 24 tahun yang berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Namun dia terlahir pintar dan berhasil mendapatkan gelar master di bidang sains dan informasi. Dan dia bertekad untuk bisa sukses suatu hari nantinya. Tetapi menurut keluarganya usia Farka sudah cocok untuk menikah. Sehingga keluarganya dengan persetujuan dari Farka membuat profilnya di situs perjodohan. Jasvir mengatakan kalau dia akan membawa Farka bersamanya ke Inggris setelah menikah. Dan mendengar ini, keluarga Farka menjadi lebih bahagia karena putri mereka akan bisa mendapatkan peluang kehidupan yang lebih baik nantinya. Pada tanggal 28 Maret 2013, Jasvir dan Farka menikah menurut adat dan tradisi India. Banyak uang dihabiskan untuk pesta ini dengan hampir 700 orang menghadirinya. Namun tak lama setelah pernikahan, Jasvir harus kembali ke Inggris, sementara di sisi lain, visa dari Farka belum disetujui. Dan hal ini menyebabkan mereka harus hidup secara terpisah selama beberapa bulan. Visa Farka akhirnya disetujui di bulan Juli. Dia lalu membeli tiket untuk berangkat ke Inggris. Dan pada tanggal 10 Agustus 2013, dia tiba di Inggris dan bisa tinggal bersama dengan suaminya. Farka baru saja tinggal di Inggris selama kurang lebih sebulan dan sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pada malam hari di tanggal 12 September 2013, asap muncul keluar dari rumahnya yang menyebabkan kekhawatiran di kalangan tetangga. Untuk memastikan penyebab di balik asap itu, mereka pergi ke rumah Farka. Beberapa kali tetangga membunyikan bel pintu, tetapi tidak ada yang membukakannya. Ketika akhirnya Jasvir muncul di balik pintu itu, salah satu tetangganya menanyakan apa yang sedang dibakarnya. Dan juga mengapa ada bau seperti daging yang terbakar. Di dekat area pemukiman itu memang ada sebuah krematorium. Sehingga sewaktu-waktu bisa tercium bau pembakaran. Namun di malam itu tidak ada aktivitas di krematorium itu. Jasvir hanya menjawab kalau dia sedang membersihkan rumah dan kemudian membakar sampah-sampah itu di tungku. Kemudian di malam itu juga Jasvir pergi ke kantor polisi dan mengajukan pengaduan terhadap istrinya. Dalam pengaduannya itu dia menyebut Farka telah menipunya. Mengatakan kalau dia hanya menikahinya sehingga Farka bisa datang ke Inggris dari India. Dia menceritakan kalau di pagi harinya mereka berdebat dan saat malam tiba Farka mengambil uang dan barang-barangnya dan pergi meninggalkan rumah. Polisi meyakinkannya bahwa mereka akan menemukan Farka.
Jasvir juga menelpon ke orang tuanya di India dan memberitahu mereka keseluruhan cerita. Dan keesokan paginya, orang tua Jasvir memberitahu keluarga Farka tentang tindakan dari putri mereka. Di pagi hari di tanggal 13 September, asap mulai keluar lagi dari rumahnya Jasvir. Dan kali ini ada bau yang sangat aneh bersama dengan itu. Tetangga sekitar mulai merasa terganggu sehingga mereka memanggil polisi. Polisi lalu datang ke rumah Jasvir dan memberitahunya bahwa tetangganya melaporkannya atas bau terbakar yang menyengat dari rumahnya. Polisi meminta izin untuk masuk ke dalam rumah Jasvir untuk melihat dari mana bau itu berasal. Mereka melakukan pemeriksaan di dalam rumah sekaligus di halaman belakang dan menggeledah seluruh area taman, tetapi tidak menemukan apapun. Saat mereka hendak meninggalkan rumah, seorang petugas polisi memperhatikan adanya tungku di dekatnya dengan api yang masih menyala di dalam. Petugas tersebut membuka tutup tungku dan setelah melihat ke dalamnya, dia melihat ada sesosok tubuh manusia yang terbakar. Sosok itu kulitnya telah terbakar habis dan hanya tinggal tulang belulang yang tersisa. Melihat hal tersebut, polisi segera menangkap Jasvir. Jenazah itu telah terbakar habis sehingga menyulitkan bahkan bagi ahli patologi forensik untuk bisa menentukan jenis kelaminnya. Namun mereka memastikan kalau korban telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam tungku. Di dalam tungku itu, mereka juga menemukan adanya cincin pernikahan. Dalam penggeledahan di dalam rumah, polisi menyita beberapa barang pribadi dari Jasvir. Mereka tidak hanya menemukan ponsel dan iPad-nya, tetapi juga album pernikahannya. Dan setelah memeriksa dengan cermat foto-foto di sana, polisi menyadari bahwa Farka memakai cincin yang sama dengan yang ditemukan di dalam tungku. Polisi mulai mencurigai apakah sisa-sisa itu adalah Farka. Pemeriksaan di komputer Jarvis menemukan bahwa dia ada melakukan pencarian tentang penjualan tungku sekitar 4 minggu sebelum istrinya menghilang. Dan dari rekaman CCTV menunjukkan Jasvir mengisi bensin ke dalam botol plastik di sebuah pom bensin beberapa jam sebelum jenazah di dalam tungku ditemukan. Polisi menginterogasi Jasvir tentang keberadaan Farka. Awalnya Jasvir mengaku dia tidak tahu di mana istrinya itu berada. Mengatakan dia telah menipunya, menikahinya agar dia bisa hidup di Inggris terpisah dari keluarganya. Dan mendengar pengakuan Farka itu membuat Jasvir menjadi marah yang akhirnya berujung pada pertengkaran di antara mereka. Dan setelah pertengkaran mereka di pagi hari di tanggal 12 September 2013 itu, Farka pergi meninggalkannya. Jasvir juga menceritakan tentang kekhawatirannya saat dia pergi ke kantor polisi dan mengajukan pengaduan. Namun polisi tidak bisa menemukan keberadaan Farka. Polisi tidak percaya dengan cerita Jasvir itu. Mereka juga berbicara dengan tetangga dan teman-teman dari pasangan ini. Dari tetangga, polisi mengetahui bahwa Farka adalah sosok wanita yang sangat ramah, sangat baik dan juga sangatlah sopan. Namun dari teman Jasvir, polisi menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Di mana menurut teman-temannya, Jasvir lebih tertarik pada laki-laki daripada perempuan. Polisi juga menemukan beberapa gambar dari iPad Jasvir yang memperkuat dugaan ini. Tetapi polisi ingin mendengar pengakuan dari mulut Jasvir sendiri. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk menginterogasi Jasvir dengan menunjukkan semua bukti yang ada. Ditambah, ahli patologi akhirnya berhasil mengkonfirmasi bahwa sisa jenazah itu adalah Farka. Dan dia dinyatakan meninggal dunia akibat pencekikan dengan pipa besi dari penyedot debu yang dimasukkan ke dalam tenggorokannya. Kali ini Jasvir tidak dapat berkelit dan menceritakan semuanya. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia bertengkar dengan Farka pada tanggal 12 September. Dalam keadaan sangat marah, dia menyerang Farka dengan penyedot debu. Dan setelah tersadar kalau Farka telah meninggal dunia, dia ketakutan dan dia tidak tahu harus berbuat apa.
Dia lalu membawa jenazah itu ke halaman belakang, memasukkannya ke dalam tungku, menaruh beberapa potong kayu di atasnya, memercikan bensin dan membakarnya. Terungkap juga kalau Jasvir sudah mengetahui sejak usia 12 tahun bahwa dia penyuka sesama jenis. Tetapi selama ini dia tidak memberitahu siapapun dari keluarganya tentang hal itu. Setelah lulus kuliah di India, dia kemudian pindah ke Inggris di mana dia mendapatkan pekerjaan di sebuah bank. Setelah beberapa waktu tinggal di Inggris, Jasvir mulai mengetahui tentang tempat minum yang khusus melayani LGBT dan menjadi pengunjung tetap di sana. Selain itu, pada tahun 2008, Jasvir sempat menjalin hubungan dengan seorang pria. Setelah beberapa waktu, dia menceritakan kepada beberapa teman dekatnya bahwa dia penyuka sesama jenis. Dan di tahun 2013, keluarganya mulai menekannya untuk segera menikah. Jasvir tentu tidak ingin memberitahu keluarganya bahwa dia penyuka laki-laki, sehingga dia setuju saja untuk menikahi Farka. Namun sebulan penuh sejak Farka tiba di Inggris, tidak ada hubungan fisik yang terjadi di antara mereka. Ketika Farka mencoba untuk berbicara tentang hal itu, Jasvir selalu mengubah topik. Sampai di suatu hari, Farka melihat iPad dari Jasvir dan menemukan beberapa fotonya yang tidak pantas dengan pacar prianya. Hal ini menyebabkan pertengkaran di antara mereka. Farka bahkan berkata kepada Jasvir jika dia tahu tentang orientasi seksualnya, dia tidak akan mau menikahinya. Dia lalu meminta untuk cerai dan akan mengatakannya sebenarnya pada orang tuanya. Mengetahui keluarganya akan mengetahui tentang rahasianya selama ini, membuat Jasvir sangat marah kepada Farka, sehingga dia menyerangnya dengan pipa penyedot debu. Setelah membunuh Farka, Jasvir pergi ke pom bensin untuk membeli bensin. Dia kemudian kembali ke rumahnya dan memasukkan jenazah Farka ke dalam tungku dan mulai membakarnya. Lalu, di tanggal 13 September di pagi hari, saat dia memeriksa tungku itu, ternyata jenazah belum terbakar sepenuhnya. Sehingga dia menyalakan api lagi untuk yang kedua kalinya. Setelah keluarga Jasvir mengetahui kisah ini, mereka menyatakan ketidakpercayaan bahwa putra mereka menyukai laki-laki. Dan di sisi lain, kesedihan menyebar di keluarganya Farka. Bukti yang ditemukan sudah sangat kuat untuk bisa menghukum Jasvir. Di awal persidangan, Jasvir banyak berbohong untuk bisa menghindari hukuman yang berat. Akhirnya dia mengakui telah melakukan pembunuhan dan memutarbalikkan kesaksiannya. Namun dia membantah telah berencana membunuh istrinya itu. Hakim mengatakan pada Jasvir bahwa membunuh istrinya saja sudah merupakan hal yang mengerikan. Dan apa yang dilakukan Jasvir setelahnya sangatlah mengerikan dan di luar pemikiran manusia. Setelah melalui persidangan yang panjang selama 3 bulan, Jasvir dinyatakan bersalah atas pembunuhan Farka. Dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 21 tahun untuk pembebasan bersyaratnya. Sunil Kumar, sepupu dari Farka, berbicara mewakili keluarga. Dia mengatakan kalau mereka senang dengan hukuman yang dijatuhkan pada Jasvir, karena dia sama sekali tidak menunjukkan adanya penyesalan. Dia juga menyebut keluarga Farka merasa hancur karena jika mereka tahu keadaan Jasvir yang sebenarnya, mereka tidak akan pernah menyetujui pernikahan itu. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!